Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Syakur, NIM 182228 dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS yang saya kerjakan sebelumnya, yang dimana di sini UTS saya menggunakan model perseptron. Oke, kita langsung saja lihat tes saya. Dan di sini terdapat data yang dimana X1 itu 0,1, 0,1 dan 0,8 dan 0,8. X2 nya itu 0,1, 0,8, 0,1, 0,8, dan targetnya itu ialah 0, 0, 0 dan 1. Oke, kita langsung saja. Di sini kita diketahui alfanya itu sama dengan 0,8. Lanjut, W1 nya sama dengan 0, W2 sama dengan 0, dan B sama dengan 0, dimana B itu adalah bias. Oke, selanjutnya kita masuk ke penyelesaiannya, dimana output 1 kita memasuki data ke 1. Di sini kita bisa lihat X1 nya sama dengan 0,1, X2 sama dengan 0,1, dan targetnya itu sama dengan 0. Oke, di sini Y in sama dengan B ditambah sigma X1 kali W1 sama dengan 0 tambah 0,1 dikali 0 ditambah 0,1 dikali 0. Ini mana 0 ini dari B nya, dimana sama dengan 0. Lalu 0,1 nya didapat dari X1 nya sama dengan 0,1. Di sini dia 0 dikarenakan W1 nya itu ialah 0. Lanjut, sama juga di sini 0,1 nya dari X2 nya, sama juga 0 di sini dari W2. Di sini dia memiliki hasil sama dengan 0, dimana fungsi Y in nya sama dengan 0 dan targetnya 0. Dan karena T dan fungsi Y in nya sama, maka bobot dan biasnya tidak diubah, dimana W1, W2 dan B nya masih memiliki nilai yang sama, yaitu nilainya 0. Lanjut, di sini ada data kedua yang dimana X1 sama dengan 0,1, X2 sama dengan 0,8, dan targetnya itu adalah 0, yang dimana Y in nya sama dengan 0 ditambah 0,1 dikali 0 ditambah 0,8 dikali 0 sama dengan 0, yang dimana 0,1 ini kita ambil dari sini, X1 nya 0,1, lalu 0,8 nya kita ambil dari X2. Oke, kita lanjut, dimana fungsi Y in nya sama dengan 0 dan targetnya itu ialah 0. Karena target dan fungsi Y in nya sama, maka bobot dan bias tidak diubah, maka W1, W2 dan B nya itu masih bernilai sama, yaitu ialah 0. Lanjut, kita masuk data yang ketiga. Di sini bisa kita lihat lagi X1 sama dengan 0,8, X2 nya 0,1, dan targetnya itu ialah 0, dimana
Y in nya sama dengan B ditambah sigma X1 dikali W1 sama dengan 0,8 0 ditambah 0,8 dikali 0 ditambah 0,1 dikali 0, mana 0,8 nya ini dia dari X1 nya, lalu 0,1 nya itu ialah dari X2 nya. Oke, dimana hasilnya itu ialah 0. Lalu fungsi Y in nya itu ialah 0 dan targetnya itu 0. Dikarenakan T dan fungsi Y in nya sama, maka bobot dan bias tidak diubah, dimana W1, W2 dan B nya masih memiliki nilai yang sama, yang dimana nilainya itu ialah 0. Lanjut, kita masuk data keempat, yang dimana X1 sama dengan 0,8, X2 sama dengan 0,8, dan targetnya itu ialah 1, dimana Y in nya sama dengan B ditambah sigma X1 dikali W1 sama dengan 0 ditambah 0,8 kali 0 ditambah 0,8 kali 0, dimana 0,8 nya itu diambil dari X1, lalu 0,8 nya di sini diambil juga dari X2, dimana dia dijumlahkan menjadi 0. Lanjut, fungsi Y in sama dengan 0, targetnya itu ialah 1. Karena target dan fungsi Y in nya berbeda, maka bias dan bobot harus diubah. Sini kita melihat W1 sama dengan W1 lama ditambah X1 dikali alfa dikali target sama dengan 0 ditambah 0,8 dikali 0,8 ditambah 1, hasilnya itu sama dengan 0,64. Lanjut, W2 sama dengan W2 lama ditambah X1 dikali alfa dikali target sama dengan 0 ditambah 0,8 dikali 0,8 ditambah 1 sama dengan 0,64. Sedangkan B nya itu atau bias, dimana B lama ditambah alfa dikali target sama dengan 0,8 dikali 1, hasilnya itu 0,8. Oke, kesimpulan dari data yang kita dapat ialah jaringan syaraf tidak dapat mengenal data karena dari epoch 2 sampai epoch 20 itu selalu berulang. Mungkin kita bisa membuktikan kenapa dia bisa berulang. Kita bisa lihat langsung di Excel-nya. Oke, kita bisa lihat di sini. Dari epoch kedua hingga epoch 20 itu memiliki nilai atau data yang sama. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.